Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri Dharma. Saya kelas 3A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberikan sedikit informasi dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dengan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan karena menentukan arah tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum merupakan inti core dari sebuah sekolah karena kurikulumlah yang merupakan tawaran kepada publik dengan dukungan sumber daya manusia, guru berkualitas, serta sarana sumber belajar lainnya yang memadai. Diskursus tentang kurikulum masih terus berjalan. Apakah kurikulum ini hanya bermakna course outline atau GBPP atau mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada subjek didik dalam proses pendidikannya oleh guru? Pengalaman yang diperoleh siswa dari program-program yang ditawarkan sekolah amat bervariatif. Tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, melainkan di kantin ataupun di lingkungan-lingkungannya. Semua ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengalaman subjek didik yang mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam diri. Baik, selanjutnya ada tentang historitas kurikulum Indonesia, yaitu untuk melihat sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, maka sejarah yang mempengaruhi lahirnya kurikulum di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan untuk diketahui. Dalam menelusuri kebijakan pendidikan di Indonesia, mengingat kesulitan literatur yang memadai untuk keperluan bahan yang disajikan, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia akan diawali dengan zaman kerajaan-kerajaan di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Pada zaman tersebut, secara relatif dapat dikatakan terdapat kebijakan pendidikan yang berarti karena umumnya pendidikan diarahkan pada kesempurnaan pribadi, terutama lapisan atas, dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan dan keprigelan memainkan senjata tajam dan menunggang senjata. Sedang bagi rakyat jelata atau lapisan bawah, relatif belum memperoleh pendidikan karena hanya diperlakukan sebagai budak atau tenaga kasar. Pada zaman dahulu, setidaknya terdapat 3 sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan langgar, sistem pendidikan pesantren, dan sistem pendidikan madrasah. Pertama, sistem pendidikan langgar, yaitu di mana pelajaran yang diberikan yang diawali dengan membaca Al-Quran, pelajaran yang diberikan secara individual meskipun beberapa murid bersama-sama bersila menghadap guru. Biaya sekolah tidak dipungut, tetapi hanya kerelaan orang tua mereka masing-masing yang diserahkan berupa uang ataupun barang. Kedua, sistem pendidikan pesantren dapat dikatakan lanjutan daripada sistem pendidikan langgar, di mana setelah mendapatkan pelajaran elementer keagamaan di langgar-langgar, pelajaran dilanjutkan sebagai santri atau murid pada pondok pesantren. Sebagai pelajaran utama adalah tentang dogma keagamaan atau usuluddin, yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan agama Islam, kemudian fikih. Yang ketiga, sistem pendidikan madrasah mulai mempelajari ilmu-ilmu tentang keduniaan seperti astronomi dan ilmu obat-obatan. Tingkat pendidikan madrasah adalah
adalah setingkat dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, yang dikenal dengan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Baik, berikutnya yaitu ada tentang orientasi kurikulum. Di sini pemerintah Indonesia telah menggariskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan pengajaran tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, terutama pasal 3 dan 4 yang berbunyi, pasal 3, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang pada pasal keempat, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam sumber daya alam yang berkualitas umumnya. Baik, selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Beberapa studi tentang kurikulum dikenal beberapa model atau bentuk organisasi kurikulum. Bentuk tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan nampaknya mengalami proses pengembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai inovasi dalam kurikulum. Beberapa bentuk organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tentang kurikulum mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran dikategorikan sebagai bentuk kurikulum yang masih tradisional. Kurikulum ini sejak lama diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia, sampai dengan munculnya kurikulum tahun 1968 dan kurikulum tahun 1975. Yang kedua yaitu kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Kurikulum ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan dengan adanya keterpisahan antara berbagai mata pelajaran. Sehingga diusahakanlah agar mata pelajaran tersebut disusun dalam pola korelasi sehingga mudah dipahami oleh subjek didik. Yang ketiga yaitu ada tentang kurikulum bidang studi. Kurikulum bidang studi, sebagian ahli berpendapat bahwa kurikulum bidang studi ini termasuk dalam jenis kurikulum berkorelasi. Yaitu pandangan ini ada benarnya, karena bidang studi sudah merupakan perpaduan atau fungsi sejumlah mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian yang keempat yaitu tentang kurikulum terintegrasi. Dalam kurikulum terintegrasi atau terpadu, batas-batas di antara semua mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Sehingga semua mata pelajaran sudah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum inti. Dalam rumusan yang dibuat oleh Romi ini dikira-kira mengandung sejumlah hal yang menjadi perhatian penting, yaitu kurikulum merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan terhadap subjek didik. Kurikulum ini bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan umum. Selanjutnya tentang ada beberapa kurikulum. Yang pertama yaitu dari kurikulum 1947. Kurikulum yang pertama kali diberlakukan di sekolah di Indonesia pada awal kemerdekaan ialah
kurikulum 1947 yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia. Kurikulum ini memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama, sifat kurikulum separated subjek kurikulum 1946 sampai 1947. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, sejumlah mata pelajaran sekolah rakyat 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi dan SMA jurusan ada 19 bidang studi. Yang kedua ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan pengorganisasian materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda yang dilakukan secara berkolerasi, yaitu mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lainnya, walaupun batas demokrasi antar mata pelajaran masih terlihat jelas. Kurikulum 1968 ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu sifat kurikulum correlated subject. Yang kedua, jumlah mata pelajaran sekolah dasar 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi, SMA jurusan 18 bidang studi. Yang ketiga, perjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1975, pada setiap bidang studi dicantumkan tujuan kurikulum, sedangkan pada setiap pokok bahasan diberikan tujuan instruksional umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai satuan bahasa yang memiliki tujuan instruksional khusus. Dalam kurikulum 1975 ini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang kelima, dipengaruhi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. Berikutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 pada hakikatnya adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 atau kurikulum sebelumnya, yaitu asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum 1984 ini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, dan intelektual dan juga emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar maksimal baik dalam ranah kognitif, efektif maupun psikomotor. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Pendekatan spiral adalah
Pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi bahan ajar berdasarkan kelas dan jenjang sekolah. Semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Yang berikutnya yaitu ada kurikulum 1994. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu pada kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan atau isi pelajaran. Hal ini karena berkesesuaian suasana pendidikan LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Kurikulum ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu sifat kurikulum objektif based kurikulum. Yang kedua, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Yang ketiga, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang keempat, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang berikutnya yaitu ada kurikulum CBSA. CBSA yaitu cara belajar siswa aktif, merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti mendengarkan diskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, memberikan prakarsa atau gagasan, menyusun rencana, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu ada kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa pengawasan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kurikulum KTSP atau kurikulum 2004, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi. Oleh sebab itu, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang terakhir yaitu ada K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum ini muncul sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan saat ini masih diuji cobakan di beberapa sekolah yang dianggap sudah mampu untuk menerapkan kurikulum ini. Kurikulum ini masih membutuhkan peninjauan lebih lanjut supaya bisa diterapkan secara nasional. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.